Awalnya itu saya nggak tahu nama pekerjaan ini. Hantu ya profesi ini ya. Cuma ada suaranya ya. Orangnya kelihatan. Aku justru memutuskan untuk tidak dubbing lagi. Oh gitu. Ya. Saya kembali ke kayangan. Oke. Selendangnya udah ketemu. Ya, Dewi Nawang. Ya kan? Ini kasetnya yang segede gaban itu loh Pak, ya kan? Tebel gitu. Yang ini ya. Segede gaban gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Bersama saya, Erik Zarauf. Dan saya co-hostnya, Kimo Salim. Nah, Kak Erik sekarang kita pakai biru-biru nih. Wah. Iya dong. Biasanya di KMC itu selalu menggunakan dress code. Kalau Rabu biru, kalau Jumat batik. Siap. Tapi nggak ada hubungannya dengan bintang tamu kita ya. Oh, nggak ada ya. Emang siapa sih bintang tamu kita? Bintang tamu hari kita ini? adalah ibunya para pelaku suara. Luar biasa. Banyak ya. Beliau adalah Ketua Umum Suara Pro. Apa Dan itu? Suara Pro itu asosiasi khusus untuk dubbing dan pelaku suara di dalamnya. Gitu. Nanti kita tanya apa itu Suara Pro ya. Panggil sekarang? Belum. Dia juga. Belum. Dia juga seorang dubber. Dubber. Tahu nggak yang tiap hari Minggu pagi tuh? Siapa? Namanya Doraemon. Nobita. Kita panggil Dewi. Kak Dewi Sartika. Wow. Halo. Iya ya. Oke, sebentar ya. Ini benar nih, aku lagi mau ada wawancara. Aku lagi ada di podcastnya Ibu Ketua Umum sih. Sibuk banget ya kayaknya ya. Luar biasa. Oke, nanti ya, kita lanjut lagi ya. Yo, makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Kudanya mana? Kok kuda? Ini. Bukan ya? Bukan gua. Aduh, maaf. Topi. Udah maaf. Saya kalau ngeliat ngebayangin kuda tuh, aduh agak gimana gitu. Oh, iya. Apa dengan kuda? Koboy. Kalau junior. Naik Iqbal ya. Ya kalau saya tuh agak-agak lapar ya. Tahun 90? Iya, kita angkatan 2000. 2000 jadi agak-agak. Ada sebabnya yang makanan cepat saji juga pakai koboi gitu. Iya kan Pak? Salah dong nanyanya. Iya, benar. Tahu. 2000 kan? 2000. Udah nggak ada itu. Gak ada berarti kayak. Selamat datang Halo, Kakak Dewi. di Kreasi Podcast. Oke, terima Dewi kasih. Sartika karena dia seorang dubber dan Ketua Umum Suara Pro. Oke. Kalau siap. dia penyanyi dangdut, Dewi Persik. Luar biasa. Kak Dewi Sartika karena dia seorang dubber dan ketua umum Suara Pro. Iya. Kalau dia orang yang beruntung namanya Kak Dewi Fortuna. Dewi Sartika. Oke. Karena saya seorang dubber dan ketua Suara Pro. Oke, siap. Kalau saya Dewi istrinya Joko Tarub, Oke. Dewi Nawangwulan. Oh, Dewi Nawangwulan. Selendangnya mana? Gak dibawa disembunyiin ya, gak bisa ke kayangan. Oke. Kak Dewi apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tadi kita udah swab di depan ya. Oh, udah siap. Oke, betul. Jadi nggak usah pakai masker. Gak usah. Sibuk apa nih Kak Dewi hari ini? Akhir ini nih. Iya, alhamdulillah. Saya mencoba amanah Asik. Iya. Mencoba amanah terus menjalani sampai 2 tahun lagi ya sebagai ketua umum Suara Pro. Oke. Tapi sebagai dubber ya yang katanya sih tiap hari Minggu ya, tapi sekarang nih nggak tahu beberapa bulan ada sebab ada yang DM kok nggak tayang Kak gitu. Tapi yang jelas tahun ini awal bulan kemarin kita udah mulai dubbing lagi nih. Doraemon. Doraemon. Terus ya
masih yang regular untuk voice over infotainment itu. Oh wow, orang infotainment banyak gosipnya dong Kak. Sebelum kita lanjut ke aktivitas beliau di Suara Pro, ya, kita tanya awalnya menjadi seorang pengisi suara itu gimana? Oke. Awalnya itu saya nggak tahu nama pekerjaan ini. Oke. Oh iya. Karena kan di tahun 90-an itu ya kita tahu sih udah ada tayangannya ya gitu. Zaman dulu awal-awal tuh Isaura gitu ya Pak ya. Pokoknya kalau nggak salah sih didubbing sama Malaysia kalau nggak salah gitu. Nah, terus aku kebetulan memang aktif di teater gitu. Nah, udah kuliah sambil kerja pada waktu itu. Jadi weekday kuliah, weekendnya kerja gitu kan, part time juga. Nah, terus temen nanya, waktu itu sih nggak ada WA, nggak ada SMS ya Pak ya gitu ya. Apa ya, telepon kalau nggak salah. Saya itu 2002. Oh iya, bener-bener nggak ada ya. Oh, pager juga belum. Baru mau masuk pager tuh. Baru mau masuk pager. Jadi nanya telepon gitu. Telepon, oke. Wi, lo siapin CV gitu, pokoknya lengkap, kayak ngelamar kerja gitu kan. Kerja apa nih gitu, sementara kan gue masih lagi ada kerjaan gitu, dia tahu gitu kan, temen nih. Nah terus yang penting lo masih bisa baca naskah kan? Oh ya dong, lo selaku sutradara gue tahu dong gitu. Jadi namanya terima kasih pada Om Yo ya. Om Yo. Ya, jadi yang menggiring saya masuk ke profesi ini. Datanglah ceritanya gitu, datang terus kasih CV, terus sama foto kalau nggak salah waktu itu foto postcard gitu kan. Terus udah naik ke atas, nih naskah, tempat latihannya di sini, ini kasetnya yang segede gaban itu Pak, ya kan, tebel gitu. Yang ini ya. 2000 nggak tahu apa-apa, ya kan? Nggak tahu, Tapi tahu sejarahnya. Oh iya tahu. Oh masanya luas. Diceritain sama koordinator sekarang. Oh iya baik. Bintang tamunya tidak lawas. Oke, di sini bintang tamu yang lawas ya. Baik, kita note ya. Jadi tahu dong. Iya, tahu. Beta itu. Beta cam kan. Itu, jadi ya. masuk ke ruangan, ada monitor, masukin ini, terus lo cari yang namanya ini nih, lo pilih gitu. Terus oke. Udah siap? Yuk, masuk. Begitu masuk kan, masuk studio gitu rekaman. Lah, gimana ini ya gitu. Kan kenalin sih gue, wah cepet banget gitu kan. Walaupun udah dijodohin. Apa tuh film pertamanya itu? Waktu itu sih waktu casting film enggak telenovela Pak, telenovela. Tapi waktu itu tayang apa ya? Jadi kan masuk di sebuah perusahaan yang distributor itu loh Pak. Distributor itu loh. Takut nggak mahal. Sini aja, ya kan? Terus Distributor gitu kan. Tapi wawasannya luas. Oh iya benar distributor itu Pak, ya kan. Jadi kayak apa ya namanya, benar-benar industrial kan. Studionya banyak gitu kan. Terus tempat latihannya ada beberapa monitor gitu. Nah, terus waduh, susah juga nih ya rupanya ya gitu kan. Tapi udah oke, coba lepas tuh. Jadi kalau kita kan di teater biasa memang menghafal dan boleh improve gitu kan. Udah lepas terus gini. Oh ya udah selesai. Udah ntar dikabarin ya Wi ya gitu. Iya thank you gitu kan. Terus kalau nggak salah sih seminggu apa kalau nggak salah beberapa itu mau masuk bulan puasa Pak. Mau masuk bulan puasa terus lo mau coba nggak nih ada film buat bulan puasa ini? Nah itu pertamanya Umi Kalsum. Dan aku masih ingat pengarah dialog pertama itu, pengarah dialog aku waktu pertama itu Mas Didi Hasim. Dan memang orang teater juga gitu kan. Nah kalau nggak salah waktu itu juga Mas Didi masih baru jadi PD gitu. Nama PH-nya saat itu? Yang nggak apa-apa disebut. Oh nggak apa-apa ya. Oke. Sudah tidak ada kayaknya juga. Jadi aman kayaknya ya. Bukan. Yang di Pondok Pinang. Arvisco Pondok Pinang. Kesebut ini. Enggak apa-apa. Enggak di-endorse ya. Enggak ya. Oke. Aman. Arvisco iya. Gitu. Nah, saat dipanggil untuk casting, Dewi kerja di bidang apa?
itu apa namanya sales marketing. Sales sempet marketing. Iya, gitu kan. iya, katakanlah ya sales lah ya, nggak usah pakai marketing. Humble sekali kakak ini, luar biasa. Ya, tapi jadi waktu itu juga sebenarnya aku di satu kerjaan sama Mbak Riri Badaryawati. Ingat gak yang pernah tahu Marimar di Indosiar? Padahal kita satu PT tuh, tapi Mbak Riri di Rawamangun. Nah, aku juga baru tahu pas di situ. Jadi ini kita nih, aku kerja kan yang pekerjaannya di mana semua anak kampus semua gitu. Jadi memang rupanya waktu itu kalau kata orang sih diumumkan di koran ya. Pekerjaan ini gitu. Biasa. Tapi bilangnya kalau nggak salah kayak macam perusahaan baru gitulah. Tidak disebutkan menjadi daber gitu, nggak ada gitu. Jadi kita nggak tahu apa nama pekerjaan kita. Kalau tadi kan jelas saya sebagai sales gitu ya kan. Gitu. Nah, kalau ini jadi apa ya gitu. Jadi juga mama tuh nanya, "Kamu dipanggil bawa CV jadi kerjaan apa?" Apa ya namanya gitu. Namanya nggak tahu gitu. Barulah setelah masuk terus ya aku jadi Umi Kalsum yang muda kalau nggak salah di situnya. Langsung PU ya. Alhamdulillah. Iya, keren. Pendatang baru langsung PU, keren. Karena kebetulan juga Om Yo kali ya. Om Yo ini yang Om Yo di Om Yohanes. Om Yohanes. Iya. Om Jo, aki-akinya para daber. Gitu. Jadi terus setiap itu memang casting kan gitu. Tapi yang kita syukuri adalah kesempatan banyak banget kan. Kalau waktu itu di saat itu dan terus maksudnya aku setuju bahwa dikatakan itu adalah sekolahnya gitu. Karena memang benar-benar kita dari awal gitu kan. Nah, terus dapat kesempatan lagi casting Maria Celeste. Maria Celeste. Okay. Nah, baru di situ alhamdulillah aku dapat si Maria Celeste-nya. Pertama lagi. PU lagi. Tapi ada tapinya. ketika itu kan banyak kan berapa episode di stasiun TV kan tayangnya gitu kan. Nah, terus aku nggak sampai ujung. Oh, kenapa? Karena terjadilah sesuatu gitu. Terus akhirnya aku hijrah. Ada intrik di situ, enggak? Katakanlah. Bahasa teater banget ya. Katakanlah gitu, luar biasa. Ya, intrik atau tidak intrik artinya perjalanan karir aku lah gitu ya. Nah, di Maria Celeste itu walaupun aku peran utama tidak muncul, tidak banyak orang tahu juga mungkin ya gitu. Tapi sih rupanya aku seneng juga pas di Facebook banyak yang mention dan tahu banget aku dulunya Maria Celeste sih gitu kan. Nah, terus baru di stasiun TV itu karena in-house, jadi kan ya udah kayak bikin kue punya toko kue gitu kan. Jadi ya semua kue-kue itu ya digarap sendiri gitu kan. Udah ya debut yang paling ini sih Rosalinda. Rosalinda. Iya, aku jadi Valeria. Antagonis. Jadi jadi di tempat itu tuh saya sudah di stereotipkan. Pokoknya Dewi itu udah si Judes teh. Si Julie teh. Nggak pernah baik-baik. Iya. Padahal muka sebaik ini. Maria Celeste yang PU itu kan? Maria Celeste itu enggak baik, itu mungkin antagonis dia. Tiba-tiba jadi antagonis. Antagonis semua. Dari awal dapat film pertama sampai terakhir antagonis terus. Widih. Saya nggak tahu ya, padahal suara saya lemah lembut. Hati gitu padahal aslinya ya. Tapi mungkin di balik lemah lembutan itu ada memang sesuatu yang juli. Itu saya akui kalau udah gabung sama ibu-ibu. Iya. Mohon maaf ya. Ibu-ibu berarti dari zaman dulu udah ada ya. Terus ya jadi ya itu aja sih gitu. Artinya tapi ada apa ya? Karena waktu itu kita menciptakan momen sih lebih tepatnya ya, menciptakan momen. Jadi sama teman-teman daber di sana tuh di SCTV itu
kita bikin event kan, jumpa fans. Sok-sok nih yang gitu. itu. Iya. Dulunya itu kan biasanya stasiun TV yang buat gitu. Nah, kita ini dabernya sendiri yang bikin. Tapi pura-puranya pakai IO, Pak. Pura-puranya pakai IO gitu. Karena kita mau begini mikir, kira-kira nih kerjaan gue diterima apa enggak sih? Seberapa besar sih mereka sama kita gitu loh. Tahu kita. Iya, karena kan beredar isu pada waktu itu ya kan bahwa profesi ini adalah yang merusak hasanah film. Betul. Saat itu. Bapak tahu ya? Perempuan baca Bu. Baca. Oke. Kalau kita ini luar biasa loh. Iya. Wawasannya tuh walaupun 2002 tapi saya curiga ini. Wawasannya 80-an tuh. Oke. Lengkap banget. Oke, iya. Tahu ya Pak ya? Oke. Kita 90 akhir ya berarti ya yang itu tuh yang permasalahan yang dubbingan itu. Iya, 90 akhir, betul, 90 akhir. Nah, tapi itu belum sampai yang ke puncak itu belum. Tapi artinya kita sudah berpikir karena kadang diundang yang peran utama aja gitu kan, stasiun TV-nya gitu. Nah, sementara si pengarah dialog nih yang di belakang layar, ya kita juga di balik layar juga ya, Bu, kan? Itu nggak pernah nongol gitu kan. Nah, terus ayo kita bikin event gitu. Nah, udah tuh. Jadi artinya kita ya IO-nya, kita ya kreator eventnya, konten-konten buat acaranya gitu. Terus ya kita juga artisnya gitu. Produk sendiri gitu ya. Iya. Itu terus sama kita yang samping IO ya, marketingnya juga gitu. Jadi AQ, masih ingat ya, sampai sakit perut loh. Sampai buang-buang air sampai berapa kali. Itu kan karena perjalanan, bayangin dari Kebon Jeruk ke Cikarang bolak-balik. Jadi kita mau masuk itu minta Lipo Mall Karawaci kan, disuruh kantornya di Cikarang. Lokasinya di sana. Kita udah rencana maunya di Mall Karawaci nih. Tapi kata Mall Karawaci, coba ke kantor pusatnya di Cikarang gitu. Jauh bener. Yang ini ya Pak ya. Zaman sekarang udah ada aplikasi segala macem lah ya. Zaman dulu, ya kan. Dan enggak umum. Ngangkot. Hey, ujung ke ujung. Waktu itu kita cuma mampu beli handphone, beli mobil belum. Itu perjalanan dapur ya Pak ya. Mulai dari pager, handphonenya pelan-pelan ya Pak, motor gitu ya, baru mobil lah ya. Mudah-mudahan nanti pesawat. Tapi kan ada dong, properti gitu ada dong. Nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka. Soalnya tadi di belakang disebutin listnya banyak banget Kakak Dewi ini. Iya. Saat itu Rosalindanya siapa ya? Renita. Oh, Mbak Renita. Di situ yang pertama kita berarti dia diundang untuk jadi dubber ya. Kan bukan bagian dubber SCTV kan? Bukan. Karena waktu itu Renita lagi naikkan iklan. Iya, karena sukses juga di Maria Mercedes. Maria. Enggak, pertama itu Rosalinda. Oh, Maria Cinta yang hilang. Bukan? Enggak. Oh, bukan juga ya? Enggak, dia cuma di SCTV aja tuh. Maria Cinta yang hilang kayaknya masih PH waktu itu, Pak. PH ya. Nah, terus kita surprise banget. Jadi pada waktu itu sih gini, mall itu benar-benar nggak mau kasih apapun, kecuali pokoknya tempat. Jadi bayangkan dong, nah kita pikirkan, ya kan. Terus katanya gini, Ibu coba aja, bukan Ibu pada waktu itu Mbak. Mbak pada waktu, bingung. Kalau mau Mbak coba aja ke tenan-tenan kita nih, yang di pinggir-pinggir deket ke panggung gitu untuk cari sponsor. Ya kesitulah, ya kan. Ya semuanya underestimate, ya kan. Karena masih belum familiar. Iya, satu lagi juga mungkin mereka kan yang nggak ngelihat film TV gitu kan. Terus udahlah nih ya, jadi kesempatan pertama kita di Mall Karawaci. Karena kita memang mintanya ke situ. Nah, Cikarang belum nih gitu, belum diomongin. Tapi di Karawaci itu saya di samping IO juga kalau namanya pasang-pasang banner tuh apa? PU ya? Pekerja umum ya? Ya kan? Kebayang dong,
Dari A sampai Z ya. Semuanya serba ada, serba bisa gitu ya. Serba bisa. Aku tuh sama siapa ya gitu ya. Pokoknya masang tuh berdua gitu, apa berempat gitu. Kan kita di ruang parkirnya kan, boleh dipasang tuh banner dan hari itu bukan seminggu sebelumnya. Oh iya, tapi kita dapat slot yang agenda acara SCTV tuh di malam-malam. Diundang gitu. Iya, siapa yang menonton ya malam-malam ya? Dimasukin agenda malam-malam ya. Kecuali ditempel kayak di acara dubbingnya nih, di film dubbingnya gitu. Ini enggak ya. Terus setahu saya, gue salah. Terus pas begitu saya mau ini, orang lewat dong, kan ada gambar Thalia, iya dong, gitu masih Mawar Tea, Betul. ya, kan? Itu yang pemeran utama. Pemeran apa namanya? Terus Kok tahu ya? Anak 90. 90 masih ada. 2000 kan? 2000 nggak ada. Baru diceritain. Baru diceritain Terus bilang, Mbak, nanya gitu, Mbak, ini Thalianya yang datang. Nggak dijawab dong. Kita cuma nonton aja Bu ntar, ya kan? Iya, boleh dong. Biar penasaran. Langsung ke belakang panggung nih ya. Ntar kalau kita ditimpokin gimana nih ya? Kalau mau misalnya bukan Thalia yang datang pada marah orang gitu kan, ekspektasinya Thalia. Udah pede aja gitu. Nah jadi sebelumnya memang gini, sebelum event kita itu lomba gambar anak-anak. Oke. Jadi crowd memang udah ada nih, tapi sebagian gitu kan. Nah terus tapi itu panggung udah bener-bener hak dari mulai yang si itu punya gitu, bukan event khusus buat kita. Jadi artinya emang kita dapatnya space itu aja gitu kan. Pun seadanya saat iya. Tapi kalau nggak salah kita boleh pakai VT. VT yang giant raksasa itu. Jadi boleh tayangin karena kita kan mau live dub nih. Kayak fan dub gitu. Nah, terus udah nih mulai kan teng gitu kan. Nah, emang kita bikin tariannya, Pak. Ada koreonya. Ada koreonya. Konten itu tadi. Harusnya kita juga. Yang koreo kita juga. Iya, enggak kita bareng-bareng tim-tim dubber di sana gitulah. Nah, terus wah, kebayang itu dulu Mall Karawaci belum ada permainannya. Masih kosong karena itu baru, ya kan. Itu full lantai 2 itu yang segede gaban yang apa di atriumnya itu kan sampai bawah. Dan kita kaget gitu kan. Antusiasnya gitu. Dan itu nggak bergeming 2 jam lebih. Kita bikin acara melihat itu gitu ya. Sampai akhir. Wow. Dan terus kenapa saya bilang tadi muka saya lemah lembut, terus tapi saya dipakai yang julid-julid terus? Karena setelah acara kan ada ceritanya ala-ala tanda tangan. Jumpa fans ya. Beneran ya. Kitanya juga, ini benar nggak ya gue pakai gitu ya. Tapi tanpa digituin orang langsung, aku minta dong tanda tangannya Mbak. Terus ada nih emak-emak ya. Dia jadi pokoknya dari cucu sama nenek deh gitu. Tapi si nenek Tea ya yang deketin aku. Ini Mbak Dewi yang jadi Valeria ya? Iya Bu. Kok mukanya baik banget ya? Aku tadinya udah mau cubit Mbak Dewi loh. Aku kesel loh. Aku ngeliat Valeria kayaknya kesel loh. Udah cubitin. Wow. Oh ini ya rasanya. Gitu. Disitulah kita mulai bangga dong. Boleh dong. Gitu kan. Jadi itulah mulai gitu. Nah terus ya udah apa namanya, alhamdulillah sih sebenarnya ada loh Pak itunya, tapi videonya lupa nih yang pegang nih bukti-buktinya. Tapi kalau foto-fotonya ada sih, ada sebagian tuh di Facebook gitu. Nah itu kita sudah mulai ada chemistry masing-masing dan bahwa paham, oh kita ada kok yang hargain, yang kata orang, oh iya lu rating naik cuma di daerah-daerah doang. Di Jakarta tuh yang nonton kan cuman gitu kan, gitu ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, gitu. Siapapun lah ya gitu kan. Tapi ya udah di situ kita mulai harusnya memang kita buat sesuatu yang melirik ke kita nih bahwa profesi kita ini ada gitu. Iya. Karena kan kita seperti hantu ya profesi ini ya, cuma ada suaranya ya.
nggak kelihatan. Orangnya kelihatan. Udah syukur dimasukin namanya di title ya. Dulu sempet ada ya? Ada. Dulu. Ada, kalau dulu ada, karena kan itu in-house dan produksi mereka ya. Oh iya. Itu sih. Wah seru sekali ya itu. Wah. Itulah, bisa sampai capek loh. Kita terperangah gitu. Tersona. Tersepona. Kalau zaman Nah, anak setelah sekarang. itu akhirnya mendapatkan karakter yang ikonik Nobita ini gimana ceritanya? Ini baru di podcast ini loh aku ngomong. Wah, Sumpah. Oke. Emang udah rezekinya nih podcast ya. Iya, bener-bener. Mudah-mudahan rezekinya baik ya. Amin. Aja ya Allah aja. Nanti gue diundang lagi ya. Bocoran kalau Harap dapat banget. 1000 viewers nanti dapat hadiah dari Oh kalian. iya. Gitu. Jaket KMCI Channel. Oke. Itu jaket mahal ya. Mahal banget kakak. Gue pengen banget. Ya Cuma Allah. orang-orang tertentu yang dapat. Sudah pasti. Terus. Jadi peran Nobita ini adalah titik balik aku. Oke. Titik Keren kan? balik. Gue bilang cuma di sini doang gue pakai nama titik balik. Cuma di sini doang gue pakai nama titik balik. Kenapa jadi titik balik? Karena pada waktu itu setelah yang huru hara terakhir, Iya. kan sudah tidak boleh sempat Boleh, gitu. Enggak deh, itu habis itu Rosalinda justru ya kan udah mulai dari dub Inggris terus ke dub Indonesia. Iya. Nah tapi di saat aku mungkin naik juga ya, artinya yang tadi kita cerita udah lumayan Atensinya dapet gitu ya. atensinya dapat gitu. Aku justru memutuskan untuk tidak dubbing lagi. Oh gitu. Iya. Saya kembali ke Kayangan. Oke. Ya kan? Selendangnya udah ketemu. Ya, Dewi Nawang Dewi Nawang Wulan, Wulan, ya kan? Iya, iya. Saya kembali ke Kayangan Oke. karena lahir anak kedua dan ketiga. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi memutuskan untuk udahlah di rumah aja Iya. gitu kan, ngurus dan segala macam. Ke Kayangan ya. Kayangan. Konteksnya Kayangan. Terus tapi begitu di Kayangan itu ada kegaduhan luar biasa ya. Akhirnya saya turun Turun ke bumi lagi. Ke bumi lagi. Nyari Jakarta Tarum lagi. Gue nggak sebut Jakarta loh. Salah ya? Anak 90. Nggak tahu dia. Aduh. Enggak dong, kan itu cerita Indonesia. Iya, bener. Betul. Bener. Ceritanya betul. Ceritanya. Bener. Faktanya beda. Namanya bukan Jakarta masalahnya. Bukan. Tapi kan ceritanya Iya. gitu. Bener, Konteksnya kan bener. ceritanya Nawang Wulan. Oke, lanjut. Katakan seperti itu Iya, ya. katakan seperti Kita itu. sebut aja Jakarta. Jakarta. Oh enggak sih, Bukan. Bukan masalah Jakarta. Bukan ya. Aduh, suka kok tiba-tiba ya. Sebut saja dia mawar. Kok awal kecewa? Beda ya. Terus Kak. Nah, jadi itu titik balik artinya gini. Aduh, gue mau balik lagi, tapi ada gengsi dikit gitu kan ya Pak ya. Tapi maksudnya gengsi itu bukan gitu. Satu lagi gini, wah gue keterima nggak? Atau ini kan masalahnya udah nggak in-house lagi tuh, Iya. SPV udah nggak ada, artinya Iya. udah PH gitu. Iya. Freelance gitu. Iya, dan yang zaman dulu itu aku termasuk yang enggak kemana-mana gitu loh, udah di satu tempat aja gitu. Nah, terus sebenarnya juga nggak cuman ngalir aja sih gitu, nggak juga ngikutin memang diniatkan mau balik lagi ke dubbing dibilang gitu, nggak juga. Jadi awalnya kangen sama teman-teman gitu Oke. kan. Berapa tahun tuh rehat? Ada sekitar 3 tahun Pak. 3 tahun ya. 3 tahun. Oke. Karena nih kebetulan si 1 dan 2 orang ini Iya. deket Pak, gitu, Iya. nyundul gitu. Oh, oke. Ah, 15-an. cukup produktif ya. Si Joko Tea ya. Oh, salah. Oh, Jakaya. Bukan Joko, bukan. Joko orang Jawa. Oh, Joko orang Jawa ya benar terus. Oke. Jadi ya lumayan 3 tahun gitu. Jadi kan agak-agak asing. Terus di mana juga udah mulai ada anak baru Iya, gitu kan. iya. Nah, tapi main ke studionya, udah kita ketemu gitu-gitu aja. Nah, terus ada sih memang pertanyaan, "Woi, lo mau balik lagi jadi dubber gitu kan?" Tahu deh gitu ya kan. Nah, akhirnya tuh karena sering bangetnya ke MMG inilah. Iya. Gitu, MMG. Nah, itu
nggak langsung yang Doraemon, film apa namanya, school bus apa, kok gue lupa sih, Bus school atau school bus gitulah. Itu masih jadi ibu-ibu, jadi ibu gurunya, gitu kan. Dan terus pokoknya yang waktu di SCTV itu pun nggak pernah dapat peran anak kecil sekalipun. Jadi selalu ibu-ibu. Selalu remaja, ibu-ibu, nenek-nenek. Iya, dan antagonis semua gitu loh. Nah, terus gue bilang, gimana ya gitu kan. Di situ aja teman-teman yang udah nyangkanya lu masuk di MMG gitu, lu dapat peran gitu kan. Sementara yang lainnya udah pada bisa suara kartun semua nih gitu, anak-anak. Kebanyakan gitu. di MMG kan kartun semua gitu. Terus udah deh gitu. Nah, tapi terus ditawarin nih sama sang koordinator gitu. Cuman mungkin dia bukan nawarin, tapi info gitu. Wih, itu ada nyari peran tuh gitu. Untuk Nobita sama Giant. Oh gitu Mas, lo mau coba gitu doang. Karena mungkin karena ngelihat muka aku, casting gitu kali ya. Jujur, itu tipsnya ya. Tipsnya kalau mau itu kan. Karena aku nggak ngomong, cuma muka aku doang. Zaman sekarang kode ya. You know kalau Daber tuh kan aktor juga, iya kan. Jadi kan Tuhan cukup. Oke. Lo mau coba gitu? Boleh deh gitu kan. Nah, terus mikir gini, dulu kan Mbak Yvonne itu yang juga pertama. pemerannya Thalia, pernah tuh si muka kotor, gitu untuk di telenovela. Nah, aku tuh kan yang Maria Celeste itu kan juga, Rosalinda. Bukan Thalia, maksudnya Sonia Smith. Itu di Maria Celeste. Nah, aku pikir, look suara aku sama nih sama Mbak Yvonne, mungkin aja gitu, artinya masuk akal gitu kan. Ya udah casting lah gitu, casting. Terus entah gimana, tapi itu lama sih, lumayan lama, 2 bulan atau 3 bulan dipanggil lagi, dihubungin gitu. Suruh kasih ini nih, lo suaranya udah gue dikirim ke Jepang katanya. Cuman ada yang diterima suara lo sama suara si A gitu, berdua gitu kan. Untuk karakter Nobita. Iya, untuk karakter Nobita ini. Nah, terus tapi lo boleh kirim lagi karena dia permintaannya lo digedein lagi gitu, agak diberatin lagi. Terus oh gitu ya, ya udah cobalah gitu. Nah, rupanya kenapa suruh gedein lagi, karakter Nobita ini sudah agak bergeser, nggak hanya dibully tapi dia udah bisa ngebales gitu. Jadi nggak terlalu cengeng gitu kan. Nah, aku udah coba ini, baru dari yang 2 itu akulah yang terpilih jadi Nobita. Suara Nobitanya, boleh dong. Boleh mahal. di sini dong. Siapa tahu ada bloggers juga. Oh iya. Oke. Tadi kan kita bicara ini pertama kali titik balik ya, bahasa titik balik doang loh. Bukan titik puspa ya untuk Jaya. boleh Kak. Apa ya? Oke. Halo, salam kenal sama aku, Dewi Nobita. Wah, luar biasa, keren banget. Ini Dewi sebagai Nobita yang ketiga ya, dari urutan pertama Mbak Yvonne. Iya, dari perjalanan itu ya gitu. Series ya, tapi bicaranya kita series ya. Series. Mbak Yvonne, terus Ayu, Puspita, baru Dewi. Betul. Aku sempat ketemu sama Ayu pada waktu aku di MMG tuh, masih Ayu jadi Nobitanya. Nobitanya, iya. Gitu. Nah, itu tahun berapa tuh mulai jadi Nobita? Mulai dari 2007 akhir itu udah casting, seingat aku. Nah, 2008 lah kita mulai dubbing. 2008, berarti setelah Sunio 2006. Iya, memang. Iya kan? Iya. Dibakar aja. Betul dibakar ya periodenya ya. Harus biar tahu kan. baik. Karena kan Sunio berikutnya kan Kak Santos. Gitu. Oh, masih Pak Hamdani dulu. Masih Pak Hamdani dulu, Pak Hamdani. 2008 itu. Baru 9 atau 10, 2010 gitu, Santos. Oh, jadi dari Agus Nur Pak Hamdani lagi? Pak Hamdani lagi waktu itu. Oh, baru tahu saya. Baru Kak Santos ya. Hanya di podcast nih di sini. Tahu. Aku juga sempat dapat bocoran nih, ternyata di kredit title yang serial animasi Doraemon. Nah,
mencantumkan namanya Dewi, sebenarnya Dewi? Nah, kenapa? Itu apa alasannya? Bolehkah disebutkan? Siapa tahu kan nanti kan David Robert bilang pas dilihat kok nggak ada namanya Dewi Dewi Sartika, Sartika, adanya Dewi iya. sebenarnya Dewi. Gitu boleh Kenapa? disebutkan kah? Jadi gini ya Pak ceritanya. Tenang, 2 jam buat kakak, khusus buat kakak Dewi. Tadi udah cukup keringetan ya kita ngomongin Jakarta Tarub ya. Emang ada hubungannya kan? Oh, gimana ya? Iya sih, jadi waktu zaman Facebook itu kayak rasanya nggak tahu ya, mungkin gue yang agak-agak kuper dikit, tapi di tahun-tahun itu, ya 2000-an lah itu ya. Udah boleh kan Udah kalau lahir. ngomong 2000-an? Udah meletek. Iya, oke. Baru lahir malah. Udah update. Oke. Nah, itu Facebook kan baru mulai ikutan tuh gitu. Lagi booming juga. Jadi terus aduh banyak banget sih nama Dewi gitu. Iya. Di Dunia dubbing itu banyak gitu Iya. kan. Terus Dewi ini, Dewi itu. Emang waktu itu zamannya kayaknya ada alay-alay ya, ada yang si Imut Tea, gitu-gitu kan. Nggak sih, gue nggak sealay itu. Gitu. Oke. Nah kan kita bicara tadi, saya tinggal di Kayangan, Kayangan, ya bener, kan? bener, Kayangan. Jadi saya berpikir, hey, Dewi-Dewi yang di sana, Oke. sini yang sebenarnya. Oke. Jadi Dewi sebenarnya Dewi. Nah, circle pertama di Facebook aku memang Daber pada waktu itu gitu. Jadi ya udah ngikutin lah yang di Doraemon itu, udah cantumin nama Facebook aja. Iya. Menegaskan bahwa Dewi ini sebenarnya dari Kayangan gitu ya. Cuman Dewi. Dewi yang ini. Ya luar biasa. Luar biasa. Oke. Kita bicara tentang organisasi nih. Agak berat deh. Berat ya? Silakan coba. Oke. Kegelisahan apa yang dibawa oleh Dewi, Kak Santos, Kak Revi, dan pengurus yang lain ketika akan membentuk Suara Pro? Kenapa? Jadi Gitu. gini nih Pak, ini lagi ya. Iya. Tadi kita sedikit flashback, aku dubbing di dijorokin tuh sama Om Yo. Om Yo. Iya. Ya digiring sama Om Berarti Yo. orang yang paling berjasa ya? Iya, Oke. membawa ke Di dunia ini karir, Om Yo. di dunia Aku dunia selalu Sisara. ingat itu, gitu. Nah, tapi untuk organisasi ini Iya. kembali, sebenarnya aku juga orangnya yang ngalir aja, jalan aja Oke. gitu. Nah, pada waktu membuat ini nih sebelumnya memang Santos awalnya. Jadi Santos ini sudah ada di bidang film waktu itu. Oke. Karena kan dia dari penulis skenario. Iya. Nah, dia sudah mulai ikut. Jadi gini sih, Pak Jokowi kalau nggak salah itu di eranya itu menetapkan untuk semua pekerjaan harus disertifikasi. Oke. Gitu. Jadi bidang apapun termasuk kreatif, termasuk artis dan segala macam gitu. Iya. Nah, akhirnya memang bidang film, bidang musik semua membuat SKKNI. Gitu kan. Itu mulai dari tahun 2018. Kalau nggak salah 2018. Nah, Santos sudah ada di bidang film. Iya. Terus orang-orang film yang sebelumnya ya mohon maaf kan sudah tahu juga ya. Iya. Ya, yang tadi ya, ini Oke. kalau nggak itu rewind aja, Iya, kan? iya. Jadi ngajak. Oke. Tos, ini yang setahu aku nih sama Iya. Santos ngomong gitu. Tos, lu kan di dubbing tuh juga, udah bikin asosiasi lu juga harus disertifikasi, Iya. gitu kan? Oke. Bicaralah Santos, telepon aku. Oke. Telepon aku, terus beberapa temen juga sebenarnya sih, belum termasuk Revi sebenarnya. Sebelumnya. Gitu. Jadi ada founder-founder yang inti waktu pertama gitu. Iya. Nah terus kita ngobrol bareng, kan kita udah ada Persusi. Nah, itu yang gitu menarik kan? ini ya. Ada waktu itu gitu. Karena jadi gini, untuk sertifikasi ini harus punya lembaga dulu, ada kementeriannya, induknya gitu kan, ada kementerian, enggak di pemerintahannya gitu. Nah dari pemerintahan kan nggak mungkin dicomot ini profesi-profesi ngomong gitu, dia harus di bawah asosiasi gitu. Artinya harus ada nih asosiasi. Iya. Nah cuman kan kita tahu dulu Persusi sudah lama ya, cukup lama ya Pak. Kita kegiatan terakhir tuh kan
yang Wes Rendra tuh Pak. Ingat Iya, kan? Aku masih betul. ada loh fotonya loh Pak. Iya, saya juga ada. Bapak tahun 2000 ya Pak ya? Mungkin itu Ada loh buku tahun 2000-nya loh. ada ya. Ada Iya, iya, tahun iya. 2000. Betul. Dan saat itu salah satu yang bentuk majalah di situ. Iya. Iya, untuk bikin Iya. media kita ya Betul, gitu. media. Nah, terus tapi kan udah lama karena kan yang kita tahu juga semua ini kan akta itu 5 tahun. Oke. Gitu kan. Nah, apakah ini masih ada aktanya atau tidak gitu kan. Nah, sempat ditanya langsung tuh, tapi bukan aku yang telepon pada waktu itu gitu. Nah, terus intinya adalah kita memutuskan bahwa jadi itu rupanya sudah mati, Pak. Iya. Organisasi sebelumnya itu. Artinya bukan mati ininya, aktanya itu aktanya. sudah nggak valid lagi gitu. Iya. Jadi harus di-upgrade gitu kan. Artinya sama juga dengan membuat baru. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita sepakati yang si founder beberapa orang ini gitu ya untuk membuat nama baru. Oke. Gitu, membuat nama baru. Terus kita bikinlah deklarasi. Iya. Deklarasi. Kebetulan memang bukan aku juga karena kan aku juga nggak banyak ya Iya. mengembara di dunia fana ini. Iya benar, karena ada kayangan. Lagi. Kita harus ingat ya. Kan ya. Iya. Jadi yang menghubung-hubungi itu juga bukan aku gitu. Tapi aku juga katakan ada nih beberapa di kepala gue nih yang calon ketua nih gitu. Si A, si B gitu yang maksudnya laki-laki nih gitu kan. Nah, terus nggak taunya mereka kita datang deklarasi itu cuma sekitar 25 orang. Iya. Nah, itu pakai gedung di Usmar Ismail. Oke. Jadi kita sudah dapat fasilitas Pak dari awal tuh difasilitasi gitu kan. Dan terus akhirnya kita jadikan itu adalah deklarasi pertama. Terus kan kita harus mubes nih. Iya. Nah di mubes itulah yang dibuat di Eltra. Di Eltra. Gitu kan. Nah di Eltra itu kita sudah mulai bicara tentang legalitas. Oke. Gitu kan. Ini gimana nih mau dilegalitaskan bla 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 bla. Dan terus di deklarasi itu kan langsung voting untuk menjadi ketua umum. Betul. Gitu. Ya voting banyak ke aku nih gitu kan, tapi pada waktu itu sebenarnya aku juga nolak gitu karena yang aku tahu rule-nya di kayangan gitu ya, balik lagi ya di kayangan. Baik. Imam itu kan baiknya laki-laki Iya. gitu kan. Ini boleh kan saya berbalik arah? Boleh. Betul ya? Oke. 2 jam. Ini podcast kan, bukan TV ya? Bukan. Nanti nggak ada iklan tuh kan. Maklum udah agak melebar. Nah terus jadi di itu terus aku bilang sempat jangan deh gitu. Coba kita cari alternatif lain gitu. Terus yang maunya laki-laki gitu kan. Nah memang sih yang di kepala aku itu nggak dateng gitu. Yang di pikiran aku tuh nggak dateng mereka gitu. Terus nggak, udah ini deklarasi udah kita ini kapan lagi kita mau bikin legalitas dan segala macam gitu. Oh baiklah gitu kan. Nah terus aku disuruh memilih kan siapa-siapa yang menjadi pengurus gitu. Ya di tempat itulah aku rasa deklarasi itu kan artinya yang sama-sama punya punya niat yang sama gitu kan untuk berjuang. Satu Visi dan misi. Baru itu memang baru aku yang inti-intinya aja sih kepengurusan inti aku tunjuk gitu. Nah di perjalanan kepengurusan dan aku berpikir gini bahwa profesi ini harus dibanggakan dari kita sendiri. Siapa lagi yang mau menaikkan kalau bukan kita sendiri yang ada di situ gitu kan. Jadi aku berpikir ini adalah momen yang baik untuk menunjukkan siapa kita, apa profesi kita gitu. Nah, aku mau kita bertemu langsung, mendengar nih gitu. Karena kan dari zaman dulu yang kita profesi abu-abu ini kan harus disahkan, gitu kan. Dan artinya pemerintah harus tahu, gitu. Kita harus dapat dari pemerintah. Nggak bisa kita ngomong dengan profesi lain bahwa, gue juga seorang profesi yang gini. Nggak mungkin kita gitu. Karena kita juga memang
sebagian kecil gitu. Nggak mungkin kita suaranya kita didengar gitu. Tapi ini adalah momen, makanya aku banget berjuang untuk mempertemukan dengan pemerintah dan pengusaha. Artinya kita dulu walaupun sedekat apapun dengan owner gitu kan ya Pak, tapi kan nggak bicara secara profesional. Mungkin itu bicara curhatan atau apa. Nah tapi ayo deh coba kita bareng-bareng nih gitu. Makanya aku berjuang pada waktu itu juga nggak tahu duitnya dari mana gitu kan. Yang penting kita punya niat yang sama, ayo punya semangat yang sama, menaikkan bahasanya derajat gitu ya. Tapi kan kayaknya kalau derajat kayaknya rendah banget gitu ya. Tapi artinya dimension nih profesi kita ada gitu. Makanya terus kita bikin juga tuh yang di mana Pak istilahnya tuh, lari pagi-pagi tuh apa? Itu apa, Car Free Day. Car Free Day juga dibikin tuh. Kampanye gitu. Iya, jadi artinya kita kan itu orang banyak kerumun tuh gitu. Waktu itu hadir SpongeBob tuh Ade Bibir kan. Terus ada banyak lah lumayan gitu. Tapi aku nggak bisa hadir di situ karena fokus untuk acara utama gitu. Alhamdulillahnya itu memang sih perjuangan yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan juga ini teman-teman ingat semua gitu, perjuangan kita menuju ke situ aja tuh lumayan gitu. Tadinya Pak, aku sudah berpikir aku mau pinjam duit aja deh. Mana gitu ya kan? Karena gini, cuman tempat udah gratis, kita dapat fasilitas gitu, tempat udah gratis. Event itu kan cuma ada 3, tempat, yang hadir, undangan, dan makanan. Itu gitu kan. Nah, yang hadir sudah pasti, sudah jelas siapa gitu kan. Tinggal makanan. Makanan berapa sih gitu. Maksudnya artinya ya udah kita tinggal ayo share, ayo teman-teman bikin makanan bla 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 gitu kan. Atau gimana, itu aja sih gitu pikiran aku. Tapi menjelang seminggu menuju hari H itu, nah sebelumnya tapi kita udah berusaha ya Pak, karena itu tadi kan aku lebih fokus ke atas lah istilahnya gitu ya. Iya, ke birokrasi dan bagaimana nih mempertemukan ini gitu kan, yang tadi tujuan utama. Nah, teman-teman, ayo deh yang memang sudah di lingkungannya gitu. Jadi kita beberapa PH tuh kan kita datengin gitu. Terus kita undang juga sekaligus gitu kan. Nah, terus juga termasuk perusahaan atau sponsor. Waktu itu aku ada link lah gitu. Nah, tapi link yang terbaik adalah karena kita diasosiasi dengan pemerintahan nih kemarin itu. Kita didukung banget sama dulu Kepala Pusbang Film. Terima kasih Pak Maman. Semoga Pak Maman nonton nanti. Halo Pak Maman. Jadi mantan Kapusbang Film. Gitu. Beliau sangat mendukung karena apa? Karena tahu juga aku bercurhat dikit gitu kan. Kami tuh datang audiensi ke beliau, bercerita bagaimana profesi kita dulu ini gitu kan. Nah, beliau support. Nah, kemudian menjelang seminggu itu tadi udah ini mau datang ke Kapusbang Film, terus ada TV juga kan. Semua gitu ya. Gitu ya. Udahlah, paling ujung-ujungnya gua harus pinjam nih kayaknya gitu ya kan. Karena kayangan itu nggak ada duit. Nggak ada. Sudah adanya barter. Beda ya. Ada mata uang ya. Kripto. belum. Kalau kripto itu di manifest. Kalau ini kripto. Jangan dicontoh ya kripto. Terus Kak. Tapi ya alhamdulillah gitu. Jadi tadinya tuh Bapak Toro mau mempertemukan dengan seorang klien untuk satu event. Aku kebetulan event organizer juga, gitu kan. Nah, terus tapi kok dilala diomongin, aku juga curhat dikit, besok kita mau bla 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 gitu kan. Dia ngejurusnya ke sana terus. Karena sudah ada link IndiHome waktu itu. Keluarlah dana untuk sponsor. Dapat sponsor. 4 hari menjelang hari H. Mantap. Daripada ya kan jauh-jauh hari dong. Kita biar makanan apa nih, gitu. Ya yang terjadi itu gitu, makanan lah gitu ya kan, kita mau bikin ala-ala bioskop gitu kan, kemarin itu visinya gitu kan.
Terus kemudian iya yang aku bersyukur juga teman-teman banyak yang datang gitu, teman-teman daber gitu. Jadi ya reunian sekalian gitu kan. Harapannya sih undangan kayak kondangan ya. Jadi bis makan nasi. Ini mohon maaf nih ya. Kalau kondangan gitu kan, nggak itu nggak boleh, nggak balik modal. Nggak. Uang kas harusnya. Anggota asosiasi harusnya ada uang kas. Oh itu belum Pak, itu belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ obor. Terus. Ya, jadi artinya ya alhamdulillah hadir di situ pihak PH waktu itu. Mbak Wiwi ya dari Presto gitu, terima kasih. Terus Mbak Wiwin ya itu kan Mbak Wiwin tadi. Mbak Wiwin terus datang dari ininya tuh BNSP kita undang karena kan isunya memang Suara Pro itu kita buat SKKN ini gitu. Nah terjadilah pembicaraan alhamdulillah. Tapi memang Pak Maman sibuk banget. Tapi beliau hadir Pak setelah acara bubar. Tapi tetap hadir karena beliau rumahnya di Bandung. Jadi tapi kita di situ justru yang bertangis-tangisan gitu, haru banget karena perjuangan kita gitu loh, nggak nyangka gitu ya. Ya alhamdulillah itu yang backup semua. Tadi nggak jadi minjem. Alhamdulillah, karena sponsor tadi dapat ya. Ini O-nya gede loh harus. Alhamdulillah ya, gak jadi minjem. Tapi gini, ini yang aku ceritakan adalah artinya memang kita ini kan profesi perorangan, profesi personal gitu kan. Betul. Jadi agak sulit untuk berkerumun, bermusyawarah itu aja agak susah waktunya, berembuk tuh susah gitu ya. Dan udah pastilah mementingkan pekerjaan itu juga nggak disalahkan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang amat ya aku pribadi juga amazing gitu. Maksudnya teman-teman masih ada mau pada waktu itu untuk ikut bantu gitu ya. Nah kembali ke yang sertifikasi tadi kan Pak. Sertifikasi itu memang kita penting. Tapi sebelum ke sertifikasi itu, yang terpenting kan adalah legalitas profesi kita. Karena dulu abu-abu. Belum ada itunya ya. Jadi kenapa pada waktu kita pengajuan teman-teman ya, aku nggak ikut waktu itu. Pengajuan sampai ke departemen itu kan, ke DPR ya, kita sebut ya. Itu tidak diterima dengan baik ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mohon maaf, karena saya tidak hadir. Karena memang kita tidak punya dasar hukumnya. Artinya gimana mau berbicara kalau lo belum diakui? Gitu kan? Nah, inilah isu yang sebenarnya harus kita kita wujudkan gitu sebelum ke sertifikasi. Apapun jalannya masalahnya gitu. Jadi ibaratnya itu kita harus naik tangga satu persatu karena ini kita masih rakyat jelata bahasanya. Karena belum diakui kan. Nah, bagaimana rakyat jelata bisa mau ketemu sama kerajaan? Ini saya kembali ke dunia kaya saya ya. Ya kan, saya kan ada. Aduh, sakanya gue bilang kan aku. Enggak dong, terus ya. Apa tuh gambaran? Iya ya. Jadi ibaratnya mau ketemu rajanya itu ya susah. Jadi kita harus naik dulu gitu. Nah, naiknya itu apa yang sudah tergambar sama saya adalah ya asosiasi, terus badan pemerintahan, baru kementerian, baru kita didengerin itu loh. Terus gimana kita mau swing langsung gitu? Kecuali kita bikin kan supaya di-mention ada yang negatif ada yang positif ya Pak. Nah yang negatif di-mention gitu baru bisa dengerin mungkin gitu. Tapi hal apa yang akan dilakukan? Daber, kesetrum, terus booming gitu. Kan nggak mungkin juga, orang kita juga masih aman ya kan. Nah itu artinya memang kita harus buat momen gitu. Dan terus kita harus punya payung gitu. Jadi dari payung kecil sampai payung besar. Nah itulah yang kami lakukan gitu. Lebih tepatnya sih
pada saat ini karena memang kapasitas atau kuota-kuota untuk ikut rapat besar atau rapat ini kita cuma 1 orang sih Pak gitu. Kebetulan ya juga jadinya aku gitu kan. Nah, termasuklah buat sertifikasi ini gitu. Sertifikasi ini adalah tidak hanya kita berpikir tentang SKKNI lagi-lagi. Aku mencoba bukan berpolitik ya, tapi berstrategi lah lebih tepatnya gitu sih. Jadi aku mencoba merekatkan dan memang sih aku rasa sudah nggak ada tuh yang intimidasi gitu tentang bidang profesi kita gitu kan. Tapi ya memang ya kan, dan itu saya hadapi sendiri, saya nangis sendiri. Ini belum ada yang tahu loh Pak, cuma di sini Curcol ya. Nah, perjuangan Dewi itu udah di titik mana ini soal pengakuan dari pemerintah, terus sertifikasi dan segala macamnya itu udah di titik mana? Betul. Jadi gini. Ya, ini supaya Dublover dan teman-teman Daber tahu, karena kan selama ini kan Suara Pro itu muncul di deklarasi, launching, setelah itu kabarnya udah tak terdengar gitu. Bener. Paling di grup ya kan? Betul. Ya, gitu. Maunya saya sih memang ada tim media ya. Iya. Tim media yang selalu ya konsisten ya, tapi mohon maaf emang pekerjaannya lebih banyak gitu daripada itu gitu kan. Nah, di sini ya, harus dikasih tahu kita. Terima kasih buat KNCI. Klarifikasi jadi biar tidak Padahal ada. gue bikin lo laporan tahunan ya, nggak dibaca ya, cuma di KMCI gue bacain nih sekarang. Nah, silakan. Bang sudah tempat dipersilakan. Kayaknya gue nggak perlu host gitu ya. luar biasa. Oke. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi kita termasuk dalam departemen keaktoran. Oke. Karena memang Daber is actor, Iya. ya kan? Walaupun gaib. Gitu. Iya, baik. Nah, sebenarnya kita waktu itu kan sempat ngundang-undang nih Pak, untuk sebelum ke SKKNI kita disuruh buat rangkumannya, gitu loh. Definisi-definisi dan jabatan-jabatan dalam profesi kita. Oke. Akhirnya cuma beberapa memang yang datang, terus aku rangkum lah gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya teman-teman tahu, para Daber tahu, tapi tidak pernah mention atau tidak pernah ini skip aja gitu. Jadi definisi seorang Daber atau pelaku suara kita bahasakan sekarang berbeda nih Pak dengan suli suara Pak. Oke. Karena kalau suli suara itu yang dubbing hanya Daber. Tapi sementara kita pelaku suara ya voice over, ya IVR. Sekarang kan banyak juga IVR gitu ya. Voice talent gitu ya kayak. Voice actor. Nah, voice talent itu profesi kita. Jadi definisi seorang Daber adalah orang yang bekerja berdasarkan naskah melalui proses rekaman. Gitu. Nah, tapi kalau aktor di depan kamera, bedanya cuma itu, dia acting, sama-sama acting gitu. Nah, kita itu masuk dalam departemen pemeranan, keaktoran, tapi okupasi. Apa itu okupasi? Jadi bagian sub gitu. Sub, karena kita adanya memang kalau itu biasanya di post pro kan. Gitu. Nah, memang ini agak-agak bukan ngeblur sih ya, tapi mungkin nanti akan lambat laun akan sempurna gitulah ya. Tapi ini kan SKK ini kan baru dibentuk sekali. Artinya nanti boleh ada perubahan 3 tahun atau 4 tahun sekali. Boleh disebut gitu. Bu, SKKNI. SKKNI itu biar tahu nih Dublover. Iya, terus saya jadi ada sih. Saya cuma inget nomornya malah tadi nih. Sertifikat SKKNI, sertifikasi surat. SKKNI ya? Iya. Kok surat sih apa sih? Kok lupa ya? Standar kompetensi nasional. Iya. Nah, kalau di benda itu ISO Pak. Oke. Gitu. ISO. Nah
ini sertifikasinya kalau untuk yang profesi. Jadi kalau ISO itu kan benda itu dibedain liquid dan gas gitu ya, bentuk padat ininya, wujudnya gitu. Nah, tapi kalau SKKNI profesi ini itu per bidang. Nah, itu yang agak ngeblur. Masalahnya gini. Di teater juga ada SKKNI teater. Padahal kan dia sama-sama aktor nih. Betul. Dengan film, dengan kita nih. Kita antara animasi juga bisa, Pak. Bisa. Nah, sementara animasi dia punya SKKNI juga berbeda. Dengan film. Gitu. Nah, tapi kembali lagi. Kita ini butuh tangga untuk naik. Gitu. Jadi memang ya kemarin kan artinya aku sih juga kadang-kadang ini tos lo yang jeburin gue nih tos. Gue capek tos. Kenapa sih bukan lo aja yang kemarin masuk gitu ya kan. Tapi akhirnya juga oke, ya udah deh, emang ini mudah-mudahan ya aku anggap ini satu perjalanan aja gitu, nggak juga beban gitu ya, perjalanan aja gitu. Dimana akhirnya aku juga belajar gitu kan, mencoba merangkum bidang apa aku ini gitu kan. Nah tapi sorry skip, sebelum ini sebenarnya aku memang udah mulai menteorikan nih Pak Debbie ini gitu. Jadi aku berpikir gila ya, gue udah 20 tahun lebih jadi dubber gitu ya kan. Apa yang bisa gue berikan sama profesi gue gitu. Jadi terpikirnya tuh hanya ilmu gitu tadinya. Nah memang sempat aku sebelum Suara Pro aku bikin juga sama Om Yo kan, gitu. Itu di luar aku berpikir tentang Suara Pro ini gitu. Nah akhirnya di Suara Pro ini aku masuklah dalam tim perumusan SKKNI itu kan. Dimana aku sebagai sekretaris. Menurut aku bukannya aku menjadi sekretarisnya nih Pak, tapi paling tidak profesi kita ada eksistensi di dalam SKKNI itu gitu. Sebenarnya nggak usah gue yang hadir pun nggak masalah gitu. Tapi artinya oh ini loh bukti bahwa memang suatu saat lu siapa misalnya gitu, lu lihat aja di situ ada kok nama gue, kayak gitu loh ya Pak. Jadi bukti gitu loh bahwa kita memang sebenarnya ada apa namanya ada manfaatnya juga di situ gitu. Nah jadi aku dengan almarhumah Ria Irawan waktu itu, terus sama Ence Bagus, sama almarhum ya Roni Desert. Iya, Desert. Pokoknya memang kan banyak tuh asosiasi-asosiasi film gitu kan. Nah, itu tahun 2019 ketetapan Menteri Ketenagakerjaan terbit. Jadi kita sudah disahkan bahwa di situ ada profesi voice talent sih. Bukan voice talent. Iya. Kalau nggak salah nomornya 346 tahun 2019. Nanti kalau lupa di title aja ya. Ntar gue share lagi. Di sini. Di sini. Nah itu Pak, itu sudah aku coba praktekkan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ketika membuat kontrak, kita kan sudah mulai nih ya ada kontrak-kontrak ya. Gitu. Nah aku juga alhamdulillah maksudnya jadi koordinator film gitu kan, film dubbing gitu. Di situ ada kontrak di mana kan ini sampai sesuai dengan apa yang dimau pihak pertama, artinya klien. Di situ kita argumen, nggak bisa sekarang sesuai klien. Tapi sesuai dengan keputusan Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2019 yang mana begini berdasarkan SKKNI-nya. Itu fair banget dong gitu. Nah mereka terima gitu. Jadi revisi kita nggak usah ngomongin revisi 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu loh Pak. Kalau kita bicara voice over ya, bicara voice over gitu. Tapi bicaranya adalah kalau ini memang sudah sesuai dengan analisanya atau apa itu kan di dalam sertifikasi dalam ininya jelas tuh Pak keilmuannya apa-apa aja gitu, tahap-tahap untuk teorinya semualah gitu. Nah itu kita argumen sama klien yaitu sah gitu dan ya profesi kita dong gitu kan, artinya lo profesional sesuai gitu, bukan mengadi-ngadi gitu. Nah itu yang harusnya sih teman-teman tahu gitu. Tapi
ya ini masih dalam perjuangan. Kita bicarakan dulu Red ya Pak ya, bicaranya kesejahteraan gitu. Kita kalau mau fighting itu, lu siap nggak kalau nggak dapat peran lagi ya kan Pak ya, kan gitu ya. Nah jangan gitu, udah lu ini aja gitu. Jadi turunan dari SKKNI ada KKNI. KKNI itulah yang ada grade di situ gitu. Nah grade kita ini adalah di grade 4, di atasnya operator. Jadi ya kan karena kita di bidang film, jadi kita masih di bawahnya aktor lah. Kalau bicara film nih, kalau bicara film, ya itu mah aku nggak pernah mau fighting itu Pak. Artinya gini, alam juga nanti akan tahu gitu. Nah, kenapa alam lagi bicaranya di era pandemi? Ya kan ya Pak ya. Kan alhamdulillah profesi kita termasuk yang aman sebenarnya. Betul. Dari dulu udah di ruang studio gitu. Artinya fenomena-fenomena ini akan terus berkembang gitu. Dan gini, nggak bicara tentang mau mengintimidasi yang profesi lain, bukan ya. Tapi artinya profesi kita ini memang patut ada ketentuan-ketentuannya, gitu. Karena akan berkembang. Mulai dari animasi, game sekarang, iya nggak? Terus sampai ke yang kecil-kecil sekarang. Aku lagi bikin audio komik. Gitu kan. Nah itu kan kerja by remote semuanya, dimana sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Nah itulah yang harus ayo kita sama-sama pikirkan gitu. Jadi justru sekarang malah kekurangan menurut kita loh, ya kan, daber-daber ini. Tapi artinya ayo kita bentuk nggak seperti dulu nih Pak gitu, bukan seperti dulu, artinya gini loh, kita ya itu tadi kan bicaranya gua aja nggak tahu nama profesinya apa, gimana gue mau mempelajari ilmu ini gitu. Tapi zaman dulu sudah ada IKJ kalau mau jadi aktor, sekolahnya ada gitu kan Pak ya. Nah kita ini sekarang yang jadi daber untuk berkualitas dan profesional sih sebenarnya, bukan apa-apa lagi gitu. Ya itu memang harus ada ilmunya. Nah kembali ke sertifikasi. Sertifikasi ini sebenarnya untuk profesi individunya atau ke organisasinya? Individu Pak. Individu. Nah, individu. Kapan para daber ini akan disertifikasi? Pertama. Kedua, apa untungnya kita disertifikasi? Gitu. Cakep. Tadi nggak bahasa pantun sih ya, beauty. Aku menyimak ya. Aku menyimak nih. Ini tahun 2000 loh. 2002. Ibu ini kan calon daber. Jadi dari tadi udah bingung sertifikasi apa? Untungnya buat saya apa? Apa bedanya daber yang bersertifikasi dan daber yang tidak? Nah, itu penting. Jadi gini, keaktoran itu sendiri, jadi sebelum meningkat ke sertifikasi itu harus ada badan namanya Lembaga Sertifikasi Profesinya Pak, LSP. Kita ada. Nah, kita ini kan karena okupasi dari pemeranan, harusnya pemeranan yang buat aktor-aktor itu. Jadi gitu. Belum ada. Tapi aku baru diundang 2 minggu yang lalu. Cuman memang ada lagi karena kan sama nih, aktor Indonesia mungkin sedang lagi mulai ini lagi kan, karena pandemi udah mulai ini gitu kan, jadi sibuk lah gitu. Nah sementara untuk LSP editor, operator, bidang film sudah ada semua gitu. Yang LSP pemeranannya ini dari mulai awal mau bikin SKK ini itu belum ada. Dari Suara Pro berdiri tahun 2019 sampai sekarang belum ya? Belum ada. Nah ini dipertanyakan nih sama teman-teman. Iya, karena gini, kita harus mengikut yang di atas itu tadi karena kita bagian okupasi. Tapi aku sih juga berpikir kita ngalir aja. Masalahnya gini, yang itu tadi Pak bicara tentang liquid dan cair itu bentuk-bentuk ini ya. Karena kan masih ini aktor di teater, ini aktor di film. Artinya nih, lu mau grade berapa? Itu bicara grade tuh bicara kayak ini Pak, benang kusut. Bukan nih, ada ego lah dikit ya, pride, kebanggaan gitu kan. Tapi aku ya nggak mungkin dong, kita ini kan hanya remahan
kongguan aja. Wow. Jadi nggak mungkin juga lah ya. Iya. Kok di grade segini gitu. Oke. Tapi aku cuman waktu itu argumen, loh kita di post pro tapi kalau di animasi kan kita artisnya. Oh, oke. Ya kan bicaranya gitu Betul, nih. betul. Jadi ngepuyang lagi nih desa nih gitu kan. Nah, makanya mudah-mudahan aku sih ngajak temen-temen, kita sebenarnya ada istilah sertifikasi khusus, Pak. Oke. Khusus ini karena memang bidang kita ini banyak kan. Iya. Kita di radio ada, di film ada, di yang terbaru ini OTT dan segala macam akan udah pasti Iya. gitu. Nah, itu nggak spesifik film gitu loh maksudnya. Mudah-mudahan kita bisa, tapi memang dari awal kita mau bikin itu harus apa namanya tuh banyak lagi bebannya. Karena untuk menjadikan SKK ini itu harus ada 3 kementerian. Wih, Jadi nggak hanya BNSP, iya gitu. Nah makanya itulah daripada kita capek-capek, kemarin begitu keputusan kita, lebih baik kita teruskan aja. Oke. Bahwa kita masuk di payung film dulu. Ya, jadi untuk membentuk SKK ini itu ada dari hulu sampai hilir. Oke. Jadi bukan langsung BNSP gitu. Iya. Nah, itu jadi dari kementerian apa nih bidang kita. Nah, kalau film ini sekarang ada di Kemendikbud, di bawah Kemendikbud. Iya. Dari Kemendikbud nanti baru ada harus yang apa namanya Kementerian Tenaga Kerjanya. Iya. Nah, nanti akan terbitnya di BNSP Oh. sertifikasi itu gitu BNSP. karena Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Gitu BNSP. Itu waktu itu kita hadirkan di launching Suara Pro tuh. Iya, iya. Gitu. Jadi panjang, Pak. Itu Iya. dan perlu biaya kan. Ribet ya. Gitu. Nah sekarang perbedaan dubber bersertifikasi dan tidak. Oke. Idealnya. Idealnya. Jadi di turunan di SKKN itu nanti kan ada KKNI. Itu di mana akan di apa namanya? Ada grade. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya iklan nih Pak ada grade A, grade B, grade C Oke. gitu kan. Nah, ini dia udah sorry bukan iklan jangan ya. Artinya gini, di dalam film ini nanti ada grade-nya berapa nih untuk dubber. Oke. Misalnya kan kita memang adanya di post pro ya, Yeah. jadi levelnya memang nggak tinggi gitu. Yeah. Grade tertinggi ya produser kalau nggak salah gitu. Yeah. Nah kemudian grade itu yang akan menentukan rate Pak. Oke. Itu secara idealnya. Nah misalnya nih ya contoh aktualnya gitu. Dubber punya sertifikasi. Ya. Dia diuji dulu kemampuannya. Oke. Berdasarkan portofolio, berdasarkan nanti memang ada kan sertifikasi ini ada tiga unsur, knowledge, skill, knowledge, dan attitude. Skill itu keahlian, Ya. knowledge itu pengetahuan, attitude itu sikap. Oke. Nah 3 ini akan diuji nih Pak. Jadi kalau skill, knowledge itu mungkin sudah ada di portofolio. Oh lo udah pernah jadi peran ini, oh lo Yeah. dapat peran utama, oh lo ada peran di film internasional, scope-nya gitu kan. Terus itu harus ditunjukkan gitu kan. Nah barulah attitude itu mungkin berdasarkan ada teori ya, sikap kita bagaimana, sikap kerja lah, lebihnya ke situ sih. Nah itu yang menentukan rate nanti. Jadi kita udah nggak ada negosiasi Pak ngomonginnya. Iya, iya, Oke, iya. PH misalnya. Iya. Oh, gue pasti nih udah tahu nih, udah nggak usah ini suaranya buat si Erik. Erik buka grade-nya apa? Oh, A. Iya. Udah lo sekian rate-nya. Iya, Itu iya. idealnya. Idealnya. Oke. Idealnya gitu. Tapi aku pun belum bisa memaksakan ini. Satu Iya. karena LSP belum siap. Oke. Tapi aku coba membuat simulasinya. Simulasinya. Iya. Simulasi stimulan ntar salah lagi bilang. Beda lagi. Ya. Jadi aku kan buat kelas Ekpro ya. Ekpro itu Oke. Akademi Talent Profesional. Oke, masih ada? Masih ada, tapi belum aku ini lagi. Oke. Belum kerjaan saya. Iya. Bukan tadi, tapi Tapi sudah artinya melahirkan beberapa. sudah melahirkan gambar. beberapa
apa namanya istilahnya alumnus. Alumni, 2 batch oke, aku baru iya. bikin 2 batch. Tapi itu pun artinya gini, itu menjadi apa ya? Pilot aku gitu loh. Iya. Jadi dari apa namanya ilmu yang aku kasihkan berdasarkan SKKNI, Iya. kemudian diuji oleh orang film juga, Iya. aku bikin dan ada sertifikat gitu. Nah dari sertifikat itu misalnya ya memang sekarang yang berjalan adalah misalnya aku udah mengerjakan proyek-proyek gitu kan. Nah aku coba itu tadi yang aku buat ideal gitu. Jadi Iya. rate ini berdasarkan kemampuannya Oke. gitu. Jadi ya memang apa namanya, kalau bukan dari kita sendiri siapa yang memulai, cuman itu aja sih prinsipnya gitu. Betul. Mudah-mudahan next entah siapapun gitu akan membuat seperti itu, akan menjalankan itu semua. Iya. Gitu sih Pak. Oke, luar biasa. Ribet Ini mohon banget ya. maaf loh ya, ini mohon maaf loh ya. PH bukan yang mau ini, tapi kita coba. Ya kan, namanya juga coba usaha. Iya. Wow. Nah, ada pengalaman lucu gak selama Dewi di dunia seni suara? Dari pertama sampai sekarang, Oke. pernah gak waktu lagi produksi atau lagi apa gitu? Apa ya? Aku udah lucu sih jelasin. Luar biasa, Dewi Nawangula. Ya selama di kayangan kan serius terus. Iya, bener. Capek banget di kayangan Iya, dulu. bener. Jadi kalau lucu sendiri sih yang itu tadi yang jumpa fans Rosalinda ya. Rosalinda. Itu salah Oke. satunya deh gitu ya. Iya. Terus apalagi ya? Paling sih cuman aku ada gini. Bukan lucu ya, tapi ini juga aku bangga deh gitu. Iya, Jadi oke. aku punya tante tuh kan. Jatuhnya nenek sih, jadi tantenya mama. Oke. Beliau ini kebetulan suaminya pejabat. Iya. Gitu. Jadi zaman dulu nih ngomonginnya ya, udah nggak ada sih beliau gitu. Jadi waktu nikahin anaknya kan bikin pesta nih, namanya pejabat kan di gedung mewah Iya. dong Pak, gitu Iya. ya kan. Jadi aku kan hadir nih gitu kan, naiklah ke pelaminan gitu kan, ngasih ini. Terus dia teriak, Maria Celeste, Maria Celeste, itu sama semuanya gitu loh. Oh Maria Celeste loh, ini Maria Celeste. Oh, Saat itu booming ya Maria Celeste ya? booming memang NTV sih. Iya. Itu NTV loh Pak, padahal Iya. gitu ya. Maksudnya ya nggak telenovela banget kan Iya. gitu. Tapi ya itu sih cukup membantu. Satu ruangan situ, satu itu langsung perhatiannya ke Kak Dewi semua tuh. Iya, tapi iya, mungkin iya, perhatiannya iya. gini. Maria Celeste yang mana ya? Mungkin ada yang gitu ya. Iya. Tapi dia nih kan jadi apa namanya nih di atas pelaminan ya orang tua Iya, yang menikahi orang- kan iya, gitu. iya. Artinya kan Bangga, punya dia sendiri gitu loh yang ya Allah gitu kan. Iya. Ya itu sih Tantenya makanya. mungkin bangga punya ponakan Betul. Ya Ini. mungkin juga kalau yang fenomenal kan, isi suara fenomenal. karena memang sih dulu menurut aku film itu juga bagus ya. Iya. Ceritanya ya biasa lah, tapi kesini-sini baru tau, oh nggak tahu ini film-film begitu semua. Pakemnya nggak berubah. Gitu Oke, sih. ya. Terus suka dan dukanya ada nggak sih Kak di dunia ini, kan dari 95 ya kalau tadi kalau nggak salah itu 90. Iya aku 95. 95. Nah, agak lebih Iya, iya, dari dua ya. iya, Dua iya. lu 2000 kan? 2000. Kalau suka sih udah pasti ya. Kalau duka sih ya kalau misalnya telat aja kali ya Pak. Tapi itu waktu pertama masuk itu langsung lepas dari pekerjaan sales itu? Oh, enggak. Jadi selama masih dubbing masih kerja juga? Iya, jadi ini kan produk nih. Oh iya. Jadi itu kan weekend. Oke. Weekend. Nah, terus akhirnya memang benar-benar aku abis selesai kontrak, aku memang full di dubbing. Nah yang sales itu memang juga udah nggak ini lagi. Oke. Gitu, karena alhamdulillah sih produknya sampai detik ini eksis. Masih ada ya? Itu berkat Wis. teman-teman saya yang lain. Kirain bukan. Teman-teman saya yang lain. Nah dukanya? Dukanya? Iya dukanya sih mungkin di awal-awal ya kalau kita boleh oke. ngomong ya. Pas merintis. Jadi iya, jadi zaman dulu memang, tapi itu kan yang terjadi sih sama semua rasanya gitu ya Iya. Pak. Yang lu bisa nggak sih baca naskah? Gitu kan. Oke. One, boy,
Semua nama kebun binatang. Iya. Tapi itu sih memang yang jadi kita makin kuat gitu kan. Ya bayangin tadi itu yang cuma ada 3 track ya kan Pak. Betul. Terus sama senior. Makanya gue lebih memilih dubbing budek daripada bareng-bareng. Iya. Daripada gue drop high gitu kan. Lu marah-marah, nggak usah marah deh ya kalau yang sesama lawan main kita cuma gini. Itu mengganggu ya. Makan begitu kan gitu. Iya. Udah deh gue cuma bilang sama PD-nya gitu, gue mendingan dubbing budek aja ya, gue bilang gitu. Jadi gue mending capek-capek gue menghafal dan emang itu kayaknya benar-benar jadi teori aku sih gitu. Jadi kalau kita ada yang merepet gitu kan, mendingan gue hafal aja deh gitu. Tapi kan kalau udah umur kan beda lagi ya, nggak usah hafal ya Pak ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke sesi games. Oke, ini ada 10 pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Ya kan? Ganjil dari Kimo, saya Taruh, nggak ada Joko Tarub ya? Nggak. Jangan suruh milih aku jaka-jaka yang lain. Jaka tingkir mau, jaka tingkir. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Jadi dubber atau aktivis organisasi? Dubber. Oke. Peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? Soalnya peran utama terus kan? Sampai Nobita pun peran utama. Kayaknya yang ngasih terus aja deh Pak, biar duitnya lancar. Tiap episode ada. Saya ya? Iya, oke. Film kartun atau film telenovela? Kangen juga sih sama telenovela. Oke. Tapi kartun itu udah kayak mendarah daging. Film kartun berarti ya. Oke, siap. Honor kecil tapi cash atau honor besar tapi lama? Dia saya bertanya kita mulu ya. Baru nih minta tamu nih begini nih. Biasanya minta tamu. Aduh, menjebak pertanyaannya. Ketawa sama itu beda ya. Ini saya seperti nostalgia loh. Oke, baik. Masalahnya gitu, saya seperti nostalgia ya. Ya nggak apa-apa deh, gede deh, sabar lah. Oke, selanjutnya main teater, sutradaranya terkenal atau dubbing film tapi filmnya terkenal? Dubbing film-film terkenal. Oke. Dia menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Ketawa lagi. Aduh, Oh ya, pertanyaan yang itu siapa ya? Balik lagi ke nostalgia banget Pak. Oke. Jadi Pak, salah satu yang saya bilang tadi saya kembali ke kayangan. Salah satunya yang itu yang minta-minta casting nggak mau. bergerak minta-minta Dan lu casting. artinya gue nggak laku ya waktu itu ya. Oke. Berikutnya. Ini titipan dari tim kreatif ya. Iya. Oke. Selingkuh atau diselingkuh? Bukan nostalgia kan? Bukan nostalgia kan? Ini titipan dari kreatif bukan saya ya. Ini nggak mention ke Jakarta Tarub ya. Oke, enggak. Tapi pertanyaannya itu. Oh, Ini Tim menusuk. kreatif ya, bukan saya ya. Tetap menusuk. Gini deh, Oke. biar fair gue mendingan selingkuh deh. Biar fair kalau langsung Iya. selingkuh. Oke. Kayaknya kisah nyata. Ada episode berikutnya nih. Ada. Kita bikin 2 episode. Oke. Yang ke-8. Dapat peran karena casting atau dapat peran karena faktor kedekatan dengan ini? Jangan salah lagi. Benar-benar kisah nyata. Enggak, kayaknya pertanyaan Menjadi sumpah. gitu ya, relate banget gitu loh. Oke. Ada nggak faktor kedekatan sama Bidi? Tapi digulik. Ya gini sih ya, enggak gue takutnya, wah pertanyaan ini dijawab, oh berarti lo peran utama karena kita mau bikin dulu. Ya bisa netizen ya, Netizen Juni. Netizen loh, enggak pikirannya itu loh, Iya. kembang gitu loh. Maha benar mereka itu. Maha benar. Casting lah. Oke. Terbukti Sok orang kan? pinter banget. Terbukti Nobita kan casting kan? Bener. Dekat juga sama Mama.
Tapi ini kirim ke Jepang. Iya, yang Jepang yang menentukan. Betul. Oke, terakhir dari aku. Banyak teman atau banyak fans? Aduh. Jebak. Karena gue mau cerita nih ya. Iya, oke. TikTok gue diem aja gue banyak. Boleh disebut followersnya berapa? Like-nya berapa? Oke. Belum sih, belum patut bangga lah karena belum centang biru kan. Oh iya Oke. betul. Iya. Pastinya mendingan banyak temen sih. Banyak teman. Karena Iya. fans itu bener-bener ngulik ya. Iya. Lebih kepo dari lo Pak berdua. Ya, lebih kepo dari lo berdua. Dikepoin siapa nih sih itu? Iya. Kalau banyak fans kan, kalau misalnya dia nggak ada casting, masa mau minta sambel? Iya, sama fans kan teman. Nah, mendingan banyak temen dan PD temen. Banyak casting Oke. dan ada kans masuk ya. Oke. Yang terakhir, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Ini gue kayaknya. Ayo. Ya saat ini sih gue banyak waktu sama keluarga. Oke. Artinya nggak punya job ya. Artinya nggak punya duit. Nggak punya duit. Nggak banyak job. Job ada, cuma volumenya lama. Wah, kayaknya. Langsung manggil. Oke. Selesai untuk yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Oke. buat Kak Dewi. Buat Dewi. Nah, Kak Dewi, ada tips nggak sih ini buat para dub lovers yang pengen jadi dubber baru? Nah, ini penting. Oke. Oke, dengerin ya. Gini sih, kalau untuk para yang akan menjadi dubber, karena memang banyak sekarang di media sosial kayak praktek-praktek. Iya. Maksudnya bukan dari dubber profesional juga banyak kan, gitu Iya. ya. Biasa belum tentu benar, Oke. tapi biasakan yang benar. Oke. Nah, mana tuh Oke. yang benar adalah dubber yang punya ilmu. Tidak hanya skill secara yang maksudnya, oke lo kebukti lo bisa artikulasi jelas, lo bisa nih. Iya. Tapi yang paling sulit sekarang adalah menghidupkan karakter. Itu yang iya. menurut aku lebih penting sekali gitu. Jadi banyak yang oke, cuman berperan, berdialog ini bagus gitu. Iya. Tapi apakah dia menghidupkan? Karena dubber itu ada dua tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah bekerja berdasarkan naskah Oke. dan menghidupkan karakter. Iya, betul. Jadi silahkan lebih baik kalian mencari ilmunya dulu baru menjadi seorang dubber. Iya. Keren. Keren banget. Boleh diulang tadi? Biasa belum tentu benar, Biasa belum tentu benar. Biasa belum tentu benar. tapi biasakan yang benar. Tapi biasakan yang benar. Woi. Keren. Catat ya. Quote of the day dari Kak Dewi. Oke. Jadi untuk menjadi dubber harus belajar. Dan Punya ilmunya. punya ilmunya, Ilmunya. benar. Iya betul. Terakhir, jaga attitude. Betul. Nah, betul. Jadi ada skill, knowledge, dan attitude. Attitude. Nah, iya, tadi. pastinya. Oke, siap. Oke, dub lover, Oke. demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Umum Suara Pro Yes. dan juga dubber Nobita. Iya. Beliau adalah Dewi Sartika. Iya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama. Dewi Sartika di Aduh, baru kali ini loh. Kreasi Baru kali ini eksklusif Eksklusif. ya eksklusif. Kita durasinya paling panjang. Oh gitu ya? Oke, Dub Lovers jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen semua postingan di KMCI Channel Dan follow Instagram KMCI Studio. Oke. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye bye. Thank you.